baik sama soleh jangan dijadikan satu konfigurasi kalau memang kita mau cari rujukan. Baik itu dari bahasa Indonesia, soleh itu dari bahasa Arab, dari Al-Quran. Kalau Anda ngomong soleh, Anda cari konfigurasi dan terminologi yang satu lingkup dengan soleh. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada birrun, ada ihsan, ada soleh. Gitu Bu. 6 ini beda-beda konteksnya, view-nya dan angle-nya beda-beda. Baik tidak bisa dipelajari di sini karena baik ini dari budaya yang lain sama sekali. Kalau khair, ma'ruf dan seterusnya sampai soleh tadi itu jelas rujukannya di Al-Quran. Misalnya kalau khair itu kebaikan yang bersifat universal dan belum tertentu, dia umum. Maka oleh Allah treatmentnya, aplikasinya adalah dianjurkan, tidak boleh diperintahkan. Yad'una ilal khair. Itu Bu. Kalau ma'ruf itu sudah padat, sudah jadi pasal, sudah menjadi undang-undang, maka harus diperintahkan. Dia sudah sesuatu yang harus diletakkan sebagai perangkat undang-undang. Maka treatmentnya adalah ya'muruna bil ma'ruf. Itu kalau kebaikan dalam konteks ma'ruf. Jadi tidak bisa soleh dibandingkan dengan baik, ya tidak bisa. Wong itu dua dunia yang sama nilainya mungkin, tapi secara akademis tidak bisa, secara ilmiah tidak bisa gitu loh Bu. Kalau ngomong soleh ya dibandingkan dengan khair, ma'ruf, birrun yang akhirnya menjadi kata mabrur, itu birrun, al-birru manitaqo. Kemudian ada ihsan, ya, ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dari kata itu kemudian kata bendanya adalah ihsan karena benda abstraknya. Terus baru soleh. Soleh itu kebaikan yang harus kita tafsirkan. Ini bisa ada 1000 tafsir, saya juga belum tentu benar. Tapi kalau mau ngomong soleh, jangan ikut kepada yang selama ini diomong-omongin di koran-koran, aku anak soleh, aku anak soleh. Mereka tidak jelas kok. Di terjemahan Al-Quran itu semua diterjemahkan baik semua. Khair ya baik, ma'ruf ya baik, soleh ya baik. Coba sekarang tanya sama para pendidik di Indonesia, what do you mean by soleh? Ya baik, loh kalau baik khair. Kalau khairnya itu padat, ma'ruf. Kalau khairnya itu spesifik, hubungan private dengan Allah, namanya bir. Maka tidak ada pengusaha mabrur, tidak ada presiden mabrur, yang ada adalah haji mabrur. Bahkan sholat pun tidak mungkin mabrur, karena dia harus mentapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Maka ketika dia di puncak kehajian, dia mabrur. Tapi tidak bisa terjadi pada pengusaha, pada ilmuwan, tidak bisa terjadi. Itu kebaikan yang beda lagi. Ihsan lain lagi. Itu Bu. Nah, soleh itu sebenarnya komprehensi dari seluruh dimensi kebaikan yang ada di dalam probabilitas kehidupan budaya dan peradaban manusia. Itu soleh. Jadi kalau kita ngomong soleh, tidak ada anak soleh, itu tidak ada anak kok soleh. Dia belum punya pertimbangan akal, dia belum akil balik kok anak soleh. Soleh itu membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang dewasa. Kalau anak khair, oke. Anak ma'ruf, oke. Tapi kalau anak soleh, ya tapi tidak apa-apa, sama-sama tidak ngertinya kok. Yang penting maksudnya apik kan gitu kan sekarang. Gitu loh. Jadi kalau mau serius, ayo serius. Gitu loh. Tapi mana yang serius selama ini? Majelis Tarjih Muhammadiyah juga nggak pernah berfatwa soal itu. Baksul Masail NU tidak pernah berfatwa soal itu. Majelis ulama itu yang diurusi juga makanan aja. Halal. Gitu loh Mas. Itu pun juga kan kasihan majelis ulama itu Mas. Ini boleh saya tambahin dikit ya soal khair, makanan khair. Kalau makanan kan halalan thayyibah. Itu terjemahan dari kebaikan untuk makanan. Untuk kasus makan minum dia disebut halal wa thayyib, halalan thayyibah.
Kalau di Amerika mayoritas non-muslim, maka asumsi dasarnya adalah makanannya kebanyakan haram, maka dibutuhkan halal food, dibutuhkan label halal. Kalau di Indonesia mayoritas muslim, maka asumsi dasarnya semua makanan itu halal, maka yang diperlukan adalah haram food. Yang dibutuhkan adalah label haram, gitu loh. Betul nggak Bu ini? Betul. Logis nggak? Logis. Nah kenapa kok label halal yang dianugul MUI? Ya monggo dicari sendiri alasannya sebenarnya apa, gitu kan? Nah itu pun kalau label halal, coba Anda lihat, seharusnya makanan itu halal atau tidak halal itu diperlukan verifikasi setiap produk. Jadi tidak hanya satu sampel. Misalnya saya jual bakso, Mas, saya jual bakso supaya saya dapat tulisan pelang itu sertifikat halal gitu ya, saya bawa sampel bakso saya ke MUI, terus dibawa ke laboratorium, terus oke, halal, tidak ada masalah, terus saya bawa pulang label halal, terus di dapur bakso saya jual yang haram-haram, gimana? Mungkin tidak itu terjadi? Jadi kapan MUI harus tampil? Setiap saya mau kasih bakso ke konsumen harus lewat MUI. Bener gak? Nah, jadi bayangin di setiap warung bakso minimum harus ada 3 karyawan MUI. Di setiap restoran harus ada sejumlah karyawan MUI dihitung berdasarkan jumlah konsumen di restoran itu. Jadi karyawan MUI jumlahnya mungkin lebih dari 5 juta, mungkin lebih dari 10 juta kalau memang mau ngurusin halal beneran. Jadi kapan saja dari dapur menuju konsumen lewat MUI. Jadi antri panjang itu sampai ketika sampai ke Anda wis adem baksone. Saya nggak nyalain tuh, saya cuma simulasi loh, Mas. Bener nggak Mas itu maksud saya tadi? Logis kan Mas? Nah iya. Ini sekarang Indonesia ini lagi banyak sertifikasi Pak. Sekarang ada sertifikasi arah kiblat, coba. Jadi masjid itu kok kelak harus punya sertifikat arah kiblat. Jadi harus tepat 24,5 derajat miring ke utara. Ini yang paling menyenangkan ini, suatu hari ada sertifikasi khitan, sunat. Siapa belum sunat tidak bisa masuk masjid. Jadi setiap laki-laki harus ke kantor MUI diverifikasi wis sunat atau durung. Baru Anda boleh ke masjid menunjukkan sudah Pak, sudah. Gitu kan nyeneng kita itu Mas. Nah sementara MUI belum siap untuk sertifikasi khitan, sekarang dilaksanakan oleh setiap masjid. Jadi di masjid-masjid di bagian depan ada ruangan khusus untuk ngecek laki-laki sudah khitan apa belum. Jadi sebelum masuk masjid mlebu sik, keluar. Nah, itu. Nah ini kan Jumatannya bisa telat nih lama-lama ini. Akhirnya kita kompromi secara kultural, yang penting sah. Jadi dianjurkan kalau ke masjid jangan pakai celana dalam dan harus pakai sarung. Jadi begitu lewat, sampun Pak, sudah loh Pak, sudah loh Pak, gitu. Coba kita nih, yuk bersatu, yuk kita cari yang benar-benar oke untuk Islam kita ya. Kita jangan bertengkar ya. Islam sedang dibangun oleh Allah di seluruh dunia ya, dan kita harus membantu proses itu dengan memperindah Islam dari kalangan kita sendiri. Islam harus indah. Begitu Islam muncul dari masjid ini harus indah kepada siapapun, harus indah, tidak hanya baik, tidak hanya benar, tapi indah, gitu loh. Karena puncaknya itu indah, kholik, barik, musawir, gitu. Jadi Bapak dari KBRI juga lega dong kalau begitu. Jadi dari lega gitu loh, kemanapun kita tunjukkan keindahan Islam. Orang Rusia itu masuknya Islam tuh rombongan-rombongan, Mas. Tidak 1-2 orang melalui penelitian, terus tidak, rombongan-rombongan. Ada sebuah desa di Rusia tuh masuk Islam hanya karena seneng loh, kok enak ya wudhu itu.
Ada orang wudhu, lihat seneng. Kan wudhu itu kan akhlak gitu, yang dicuci kan bukan fisiknya ya Bu ya, akhlaknya tuh Bu. Mencuci akhlak itu, akhlak itu maksudnya perilaku kita kan ditentukan oleh wajah kita, diwakili wajah kita, terus baru nanti semua detail sampai telinga, sampai hidung, terus tangan, itu kan ujung tombak dari akhlak kita. Makanya wudhu itu indah sekali karena yang diusapi, yang dibersih bukan fisiknya. Meskipun tetap harus secara fisik seperti itu wudhunya, tapi jangan dipikir bahwa yang diusapi itu wajah Anda, yang diusapi yang ini adalah kepribadian Anda dan akhlak Anda. Betul enggak Bu? Kalau enggak percaya, kalau ibu kentut yang malu apanya? Mukanya. Jadi sampean mau sholat ternyata kentut terus wudhu lagi, kan yang dibersihkan bukan yang bikin batal, tapi wajahnya kan jelas toh Bu.